Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dengan kelompok 5 yang beranggotakan 4 orang. Yang pertama ada Aprianto Abdul Rahman, saya sendiri. Yang kedua ada Fauzia Khairina. Yang ketiga ada Intan Nurul Nahar. Yang terakhir ada Nur Hasanah. Nah, kelompok kami akan membahas tentang korelasi linier sederhana dan regresi linier. Sebelum lebih jauh, saya akan menjelaskan dulu sedikit. Dalam kehidupan sehari-hari, kadangkala kita menemukan kejadian yang saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Seorang guru ingin mengetahui hubungan atau kaitan prestasi belajar siswa dengan faktor lainnya, atau faktor yang satu dipengaruhi oleh faktor lainnya. Misalkan, ingin mengetahui hubungan antara prestasi belajar dengan lama belajar siswa di rumah, atau ingin mengetahui hubungan prestasi belajar IPA dengan prestasi belajar matematika kelas 5 di sekolah dasar, ataupun ingin memprediksi IQ atau kecerdasan dengan prestasi belajar bahasa Indonesia di SMA. Korelasi dan regresi merupakan dua hal yang serupa tetapi tidak sama. Mengapa? Korelasi merupakan hubungan dua variabel X dengan variabel Y, yang kedua variabel dapat dipertukarkan untuk menjadi variabel X dan variabel Y, yang disebut dengan hubungan timbal balik. Sedangkan regresi, kedua variabel tidak dapat dipertukarkan, yang biasanya disebut dengan hubungan yang searah. Nah, langsung saja. Nah, ini pembahasannya ya, teman-teman. Nah, yang pertama itu ada korelasi linier sederhana. Korelasi linier sederhana adalah korelasi yang hanya membahas data yang berpasangan dari sumber unit analisis atau subjek yang sama. Nah, jenis korelasi yang lain tidak dibahas di sini, yaitu jenis korelasi non-linear. Untuk memberikan gambaran yang lebih mudah dipahami lagi, berikut ini akan saya berikan contoh permasalahannya yang berkaitan dengan korelasi. Nah, contohnya itu ada suatu penelitian yang akan mengkaji hubungan antara motivasi belajar dengan prestasi siswa di sekolah dasar dalam mata pelajaran matematika. Penelitian tidak dilakukan terhadap seluruh siswa yang ada di sekolah, tetapi menggunakan 30 siswa. Nah, dalam penelitian ini, siswa diukur motivasi dan diukur prestasi matematikanya. Motivasi dijadikan variabel X dan prestasi matematika menjadi variabel Y. Dari dua data yang berpasangan ini kemudian dipadukan menjadi satu distribusi bersama yang menggambarkan hubungan antara variabel motivasi dengan prestasi belajar matematika dalam bentuk diagram pencar atau scatter diagram. Nah, contohnya sebagai berikut ini. Nah, ini contohnya ya. Ada tabel hasil pengukuran motivasi dan prestasi belajar matematika. Nah, sudah saya katakan bahwa motivasi dilambangkan dengan X dan prestasi dilambangkan dengan Y. Lalu di sini juga ada grafiknya, hubungan motivasi dengan prestasi belajar matematika model garis lurus. Nah, kita lihat yang pertama itu motivasi nomor 1 itu angkanya 12 dan prestasinya itu angkanya 5 ya. Kita lihat ini adalah prestasinya ya. Prestasi angka 5 dan motivasinya angka 12. Berarti terletak pada titik ini. Lalu yang kedua, motivasinya itu ada angka 15 dan prestasinya itu angka 8. Nah, prestasi angka 8 di sini 5, 6, 7, 8. 8. Motivasinya itu 15. Berarti di sini ya, teman-teman. Di sini. Ini yang ini. Dan seterusnya. Nah, ini merupakan model garis lurus.
Nah, dari gambar di atas adalah distribusi bersama dalam bentuk diagram pencar atau scatter diagram antara variabel motivasi dengan prestasi yang menunjukkan hubungan yang positif. Pola hubungan positif menunjukkan subjek yang motivasi tinggi cenderung memperoleh skor prestasi yang tinggi pula. Sebaliknya, subjek yang motivasinya rendah cenderung prestasinya pun rendah. Jika diamati grafik diagram pencar ini menunjukkan hubungan bersifat linier. Mengapa? Karena distribusi bersama antara motivasi dengan prestasi belajar siswa dapat dihampiri oleh garis lurus. Nah, ini garis lurusnya ya, teman-teman. Ini garis lurusnya. Model yang paling baik untuk dihampiri oleh hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar adalah bentuk garis lurus atau linier. Model lain yang baik untuk menggambarkan pola hubungan selain dengan garis lurus, salah satunya adalah kurvilinier atau bentuk lengkungan. Bentuk hubungan kurvilinier dapat dilihat pada contoh hubungan motivasi dan prestasi belajar data berpasangan berikut ini. Nah, ini ada tabel data motivasi dan prestasi. Di sini ada grafik hubungan motivasi dengan prestasi belajar matematika model kurvilinier. Hampir sama sebenarnya seperti model garis lurus, nggak jauh beda. Kita lihat nomor 1, motivasi terdapat angka 5 dan prestasinya itu angka 8. Nah, motivasinya itu ada angka 5. Ini ya, teman-teman, berarti letaknya di sini letaknya. Dan prestasinya itu terdapat angka 8. Berarti di ini ya, yang teman-teman, yang ini. Motivasi terletak di angka 5 dan prestasinya itu di angka 8. Berarti yang ini. Lalu yang kedua, motivasinya itu ada angka 8 dan prestasinya itu ada angka 7. Motivasi angka 8 ini dan prestasinya itu di angka 7. Berarti yang ini ya, teman-teman. Dan seterusnya. Hubungan antara variabel motivasi dengan variabel prestasi belajar tidak tepat untuk didekati dengan garis lurus. Hubungan antara skor pada kedua variabel motivasi dan prestasi belajar matematika membentuk kurva. Hubungan sampai skor prestasi atau dilambangkan dengan Y mendapat 7 dapat didekati dengan garis lurus yang berbentuk positif. Sesudah skor motivasi atau dilambangkan dengan X lebih dari 7 dapat didekati dengan garis lurus tetapi berbentuk negatif. Nah, secara keseluruhan hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar matematika pada contoh ini membentuk model kurvilinier ya, teman-teman. Tidak garis lurus seperti contoh yang sebelumnya. Lalu lanjut ada koefisien korelasi. Apa itu koefisien korelasi? Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan tinggi rendahnya hubungan antara dua variabel atau lebih. Koefisien korelasi yang tinggi menandakan besarnya hubungan antara kedua variabel. Nah, besarnya koefisien korelasi berkisar -1 atau -1 kurang dari R kurang dari +1. Nah, apa sih? Ini tuh yang ini. Yang ini tuh apa sih? Nah, koefisien korelasi 1 dengan tanpa memperhatikan tanda positif dan negatif menunjukkan hubungan yang tinggi di antara variabel yang dihubungkan. Koefisien korelasi sebesar 1 menunjukkan terjadinya hubungan yang sangat tinggi atau sempurna. Dalam contoh motivasi yang tinggi diikuti
pula oleh prestasi belajar yang tinggi pula. Sebaliknya, koefisien korelasi sebesar -1 atau -1 menunjukkan hubungan yang terbalik, yaitu motivasi yang tinggi tetapi prestasi belajarnya rendah. Koefisien korelasi merupakan bentuk lain untuk menggambarkan hubungan di antara variabel selain bentuk grafik yang telah dibahas sebelumnya. Yang tadi ya teman-teman, koefisien korelasi yang dibahas di sini hanya pada bentuk korelasi linear, tidak berbentuk korelasi kurvilinier. Nah, korelasi hanya membahas hubungan dua variabel dinamakan dengan korelasi linear sederhana. Koefisien korelasi untuk sampel dilambangkan dengan huruf R untuk sampel dan rho untuk populasi. Koefisien korelasi linear sederhana menunjukkan dua hal, yaitu arah dan besarnya hubungan antara dua variabel. Arah hubungan dinyatakan tanda positif atau negatif di depan angka koefisien korelasi. Tanda positif menunjukkan hubungan yang searah, sedangkan tanda negatif menunjukkan hubungan yang berlawanan arah. Untuk memberikan gambaran yang jelas, berikut ini ada beberapa pasangan data yang menghasilkan berbagai koefisien korelasi. Pasangan data pada gambar A, ini ya, pada gambar A, menghasilkan koefisien korelasi positif 1,00. Artinya motivasi belajar yang tinggi pada siswa diikuti pula oleh prestasi belajar yang tinggi pula. Nah, gambar A ini yang berbentuk grafik jika diperhatikan distribusi bersama atau titik pertemuan antara variabel X dengan variabel Y membentuk garis lurus ya teman-teman, atau garis linear. Nah, di sini mungkin garis lurus ya teman-teman. Nah, yang arahnya itu positif. Kita bandingkan dengan gambar B. Nah, gambar B, pasangan data menghasilkan koefisien korelasi negatif 1,00. Artinya motivasi belajar yang tinggi, sebaliknya prestasi belajarnya rendah. Dan gambar grafik atau titik pertemuan antara variabel X dengan variabel Y membentuk garis lurus tetapi arahnya negatif. Arahnya negatif ya, teman-teman. Sedangkan kita bandingkan dengan gambar C. Pada gambar C ini pasangan data yang menghasilkan koefisien korelasinya itu mendekati 0,00. Artinya tidak terdapat hubungan antara motivasi dengan prestasi belajar matematika. Maka titik pertemuan antara variabel X dengan variabel Y tidak membentuk garis lurus atau tidak memiliki hubungan yang linear. Kita lihat pada data pasangan untuk korelasi mendekati 1,00 ini pada tabel nomor 1, X yaitu ada angka 10 skornya dan Y itu skornya itu 9 ya. Nah, tinggal kita masukkan saja ke grafiknya. X-nya itu 10. Nah, ini Y-nya itu 9. Berarti di sini ya teman-teman, ini tandanya. Lalu yang kedua itu ada skornya itu ada angka 2, yang X-nya, lalu yang Y-nya 1. Nah, di sini ya teman-teman, yang ini. Dan seterusnya. Lalu yang tabel data pasangan untuk korelasi mendekati min 1,00. Nomor satunya itu X-nya itu ada angka 10 skornya, Y-nya itu ada 1 ya, angka 1. Nah, X-nya 10, Y-nya 1. Di sini berarti ya teman-teman.
Lalu yang nomor 2, X yaitu 2, Y yaitu 9. Mungkin di sini ya teman-teman. Nah ini 9. Begitu juga seterusnya. Lalu pada gambar C ini, tabel dan grafiknya data pasangan untuk korelasi mendekati 0,00. Nomor satunya itu, X-nya itu ada skor 8, angka 8, Y-nya itu ada 1. Nah, X-nya itu 8 di sini, Y-nya 1. Berarti di sini ya, teman-teman. Lalu nomor 2-nya X-nya itu sama 8, Y-nya itu 9. Y-nya 9, X-nya 8. Di sini ya, teman-teman, tandanya. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, teknik korelasi. Dipersilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi mengenai teknik korelasi. Nah, teknik korelasi itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, korelasi produk momen, dan yang kedua itu koefisien determinasi. Baiklah teman-teman, kita masuk kepada pembahasan korelasi produk momen. Teknik korelasi produk momen ini adalah teknik yang sering digunakan dalam penelitian. Teknik korelasi ini dikembangkan oleh Carl Pearson, oleh karena itu sering dikenal dengan istilah korelasi Pearson. Pearson menggunakan bentuk perkalian-perkalian terhadap variabel-variabelnya. Perkalian dalam rumus ini terjadi antara variabel X dan variabel Y, atau menggunakan simpangan baku bersama atau kovarian. Untuk teknik korelasi produk momen ini dapat digunakan apabila yang pertama itu variabel yang kita korelasikan berbentuk gejala atau datanya bersifat kontinu. Maksudnya di sini datanya itu bersifat berkesinambungan. Nah, yang kedua, sampel yang diteliti memiliki sifat homogen atau setidaknya mendekati homogen. Dan yang ketiga yaitu regresinya merupakan regresi linear. Nah, di sini menurut Goilford, klasifikasi indeks korelasi tanpa memerhatikan positif dan negatif sebagai berikut. Seperti yang sudah Kang Ian jelaskan sebelumnya, bahwa nilai koefisien korelasi itu berkisar antara 0 sampai 1. Hal ini berarti bahwa semakin besar nilainya, maka korelasi juga akan semakin kuat. Coba teman-teman lihat tabel yang sudah disediakan ini. Ini merupakan nilai atau angka indeks korelasi, dan ini bentuk interpretasi dari angka indeks korelasi tersebut. Jadi dapat dilihat di sini bahwa 0,00 sampai dengan 0,20 itu tidak ada korelasi atau lemah. Nah, 0,21 sampai dengan 0,40 itu rendah atau kurang. 0,41 sampai dengan 0,70 itu cukup, 0,71 sampai dengan 0,90 tinggi, 0,91 sampai dengan 1 itu sangat tinggi. Nah, kita masuk kepada rumus indeks korelasi dengan cara perkalian skor simpangan. Seperti yang kita ketahui bahwa untuk produk momen ini lambangnya adalah R. Nah, dan diikuti oleh dua variabel setelahnya, yaitu variabel X dan variabel Y. Ini adalah rumus dari indeks korelasi dengan menggunakan skor simpangan. Ini rumusnya adalah RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, ya teman-teman, di sini sigmanya lupa dituliskan. Nah, maksudnya di sini, XY ini merupakan masing-masing deviasi dari X dan Y. Sigma X kuadrat merupakan deviasi X yang dikuadratkan, dan juga sigma Y kuadrat ini merupakan deviasi Y yang dikuadratkan. Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa melihat keterangan dari rumusnya seperti ini. Nah, selanjutnya ada langkah-langkah menghitung indeks korelasi. Ada dua langkah untuk menghitung indeks korelasi, yaitu dengan membuat tabel kerja atau tabel perhitungan. Teman-teman bisa melihat di sini, dalam tabel kerja itu
terdapat 8 kolom dan setiap kolomnya itu berisi seperti kolom pertama itu subjek penelitian, kolom kedua itu skor variabel sampai dengan kolom 8 yaitu hasil perkalian antara deviasi skor X yaitu X dan deviasi skor Y yaitu Y kecil. Nah, yang kedua itu langkahnya mencari angka indeks korelasi R produk momen antara variabel X dan variabel Y, yaitu RXY. Dengan rumus tadi, yaitu RXY sama dengan sigma XY per akar dari sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Nah, untuk lebih jelasnya, baik teman-teman bisa melihat contoh berikut ini. Nah, untuk contohnya, kita memakai data yang sudah ada pada penjelasan sebelumnya, yaitu korelasi antara motivasi belajar siswa yang tinggi pada siswa dan maksudnya yaitu korelasi antar motivasi belajar siswa yang tinggi dan juga prestasi belajar siswa. Seperti yang teman-teman lihat bahwa pada tabel kolom pertama ini merupakan jumlah subjek atau N. Nah, di sini sebenarnya jumlah subjeknya itu ada 15 orang siswa, namun terpotong ke slide selanjutnya. Nah, di sini ada variabel X. Variabel X ini merupakan nilai dari motivasi belajar siswa, sedangkan variabel Y merupakan nilai prestasi siswa. X di sini merupakan deviasi dari X. Nah, teman-teman sudah tahu bahwa mencari deviasi itu adalah skor dari X dikurang dengan X rata-rata. Nah, tabel selanjutnya itu X kuadrat, itu hasil dari deviasi, maksudnya di sini deviasi X yang dikuadratkan, tidak jauh berbeda dengan X. Deviasi Y juga seperti itu cara menghitungnya, yaitu dengan skor Y dikurang dengan rata-rata Y. Nanti deviasi Y-nya juga dikuadratkan. Nah, di tabel yang terakhir ini merupakan hasil kali dari deviasi X dan Y atau XY. Sebelumnya di sini sudah ada ditentukan bahwa rata-ratanya itu adalah 5,80, sedangkan rata-rata Y-nya adalah 6. Nah, kita aplikasikan kepada tabel yang ada yang teman-teman bisa lihat sekarang ini. Cara mendapatkan 4,2 ini adalah dengan cara 10 dikurang dengan 5,8. Jadi hasilnya itu sama dengan 4,2. Nah, hasil deviasi X ini selanjutnya dikuadratkan. Berarti 4,2 kuadrat sama dengan 17,64. Begitu pula dengan deviasi Y, yaitu 9 dikurang 6 sama dengan 3. Nanti deviasi Y ini dikuadratkan menjadi 3 kuadrat sama dengan 9. Nah, setelah itu kita mencari hasil kali dari deviasi X dan deviasi Y, yaitu 4,2 dikali 4,2 dikali 9 sama dengan 12,6. Begitupun dengan data selanjutnya, yaitu 2 dikurang 5,8 sama dengan negatif 3,8. Selalu kita kuadratkan menjadi 14,44. Nah, untuk deviasi Y-nya 1 dikurang 6 sama dengan negatif 5. Kita kuadratkan negatif 5 untuk mencari deviasi Y kuadratnya, yaitu 25. Nanti hasil kali dari deviasi X dikali deviasi Y sama dengan 19. Begitupun sampai data ke-15. Nah, teman-teman bisa melihat di sini, ini merupakan jumlah dari keseluruhan data, yaitu data X, Y, deviasi X kuadrat, deviasi Y kuadrat, dan X nilai jumlah XY. Nah, setelah kita mendapatkan nilai masing-masingnya, kita dapat mensubstitusikan ke dalam rumus. Maka diperoleh RXY sama dengan 98
per akar dari 108,40 dikali 110 sama dengan 8,97. Nah, kita lanjut kepada cara yang kedua, yaitu menghitung indeks korelasi dengan menggunakan simpangan baku dan konvariansi. Teknik untuk menghitung koefisien korelasi menggunakan simpangan baku pada variabel X atau SX, variabel Y atau SY, dan simpangan baku bersama atau SXY dengan rumus R sama dengan SXY per SX dikali SY. Simpangan baku dapat dihitung melalui simpangan masing-masing variabel X dan Y, serta kovarian dihitung dengan perkalian simpangan. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada 3 rumusnya, yaitu SXY. Yang pertama yaitu sama dengan sigma XY per N, rumus SX sama dengan akar dari sigma X kuadrat per N, dan yang terakhir itu rumus SY sama dengan sigma akar dari sigma Y kuadrat per N. Untuk contoh soalnya, kita memakai data sebelumnya yang kita gunakan pada perhitungan dengan perkalian skor simpangan baku. Nah, di sini ada sebenarnya datanya sudah kita temukan ya tadi teman-teman, jadi kita langsung mensubstitusikannya saja ke dalam rumus. Maka didapat SXY sama dengan 98 per 15 sama dengan 6,53. Untuk SY-nya sama dengan akar dari 108 per 15 sama dengan 2,68. Dan yang terakhir untuk SY sama dengan akar dari 110 per 15 sama dengan 2,71. Untuk itu R-nya sama dengan 6,53 per 2,68 kali 2,71 sama dengan 0,898. Nah, sudah kita temukan teman-teman hasilnya bahwa koefisien korelasinya itu adalah 0,898. Jadi di sini nilai korelasi yang kita dapatkan tadi itu 0,898. Lalu kita bisa menginterpretasikan skor yang kita peroleh ini sebagai berikut. Nah, kalau nilai X tinggi, maka berdampak dengan nilai Y, yang mana korelasinya menjadi searah atau berbentuk garis lurus yang arahnya positif. Artinya di sini adalah motivasi belajar yang tinggi pada siswa diikuti pula dengan prestasi belajar yang tinggi. Maka korelasi dapat digunakan karena adanya hubungan antara motivasi siswa dan juga prestasi belajar siswa. Untuk lebih jelasnya, tadi saya sudah memaparkan tabel angka indeks korelasi. Terima kasih, sekian. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Intan. Yang ketiga adalah perhitungan dengan skor asli. Teknik untuk menghitung koefisien korelasi dapat menggunakan skor asli dari kedua variabel X dengan variabel Y. Perhitungan menggunakan perkalian dari masing-masing variabel X dengan variabel Y atau XY. Adapun rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Tabel data hasil ujian mata pelajaran IPS ini merupakan contoh perhitungan koefisien korelasi R atau sampel pada data yang sama pada perhitungan contoh sebelumnya. B. Koefisien determinasi. Koefisien determinasi disimbolkan dengan R². Koefisien determinasi merupakan proporsi untuk menentukan terjadinya presentase variansi bersama antara variabel X dengan variabel Y. Satu ukuran yang digunakan untuk mengukur pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Oleh karena itu, nilai koefisiensi determinasi berkisar antara 0 sampai 1. Dan tidak ada koefisien bertanda negatif karena dikuadratkan. Berikut adalah rumus koefisiensi determinasi. KD sama dengan
dengan R kuadrat dikali 100%. Bismillahirrahmanirrahim, saya akan menjelaskan bagian B mengenai regresi linear sederhana. Sebelumnya, kenapa sih kita harus belajar mengenai ini, di mana tadi kita telah mempelajari korelasi linear. Korelasi linear dan regresi linear itu merupakan hal yang serupa namun tidak sama. Perbedaan terjadi pada struktur variabelnya, di mana jika korelasi linear itu terjadi hubungan timbal balik, sedangkan regresi linear itu terjadi hubungan sebab akibat seperti tadi dijelaskan oleh Kang Ian di awal pembahasan. Saya akan membahas mengenai analisis korelasi. Analisis korelasi adalah sarana yang digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel atau lebih. Dalam menghitung analisis korelasi, tidak diperlukan persamaan regresi sehingga bisa jadi tidak terjadi hubungan sebab akibat antara dua variabel dan ada kemungkinan koefisien korelasi yang ditemukan sebenarnya tidak memiliki makna selain angka matematis. Contohnya, motivasi belajar siswa dihubungkan dengan produksi jagung dan ternyata koefisien korelasinya itu tinggi. Jelasnya, semakin meningkat motivasi belajar siswa, semakin meningkat juga produksi jagung. Sudah jelas sebenarnya tidak ada makna dalam koefisien korelasi ini. Mengapa terjadi demikian? Karena semua perhitungan korelasi akan menghasilkan koefisien korelasi, baik datanya logis ataupun tidak logis. Yang penting ada data berbentuk angka atau skor. Untuk menghitung regresi linear, bisa menggunakan dua cara, yaitu metode tangan bebas dan metode kuadrat kecil. Metode tangan bebas biasanya digambarkan dengan diagram pencar. Pada PPT sudah ada dua diagram, yang sebelah kanan diagram pencar linear dan yang sebelah kiri diagram pencar non-linear. Variabel yang diamati yaitu X dan Y, maka dari data yang diperoleh, X atau variabel bebas dinyatakan dengan sumbu mendatar dan Y variabel terikat dinyatakan dengan sumbu tegak, sehingga dapat terbentuk diagram pencar yang menunjukkan titik-titik tertentu. Namun setiap garis belum tentu melewati semua titik dalam diagram pencar. Jika garis tidak tepat pada titik-titik diagram pencar, maka akan terdapat deviasi atau penyimpangan setiap skor Y terhadap persamaan garis lurus atau Y topi. Berarti diagram yang menunjukkan garis lurus atau linear itu adalah garis persamaan Y topi sama dengan A tambah BX, dan gambar yang menunjukkan garis tidak lurus itu adalah diagram pencar non-linear. Manfaat dari diagram pencar ini yaitu yang pertama untuk menentukan manfaat antara hubungan dua variabel, dan yang kedua membantu menentukan tipe persamaan yang terjadi dari hubungan dua variabel tersebut. Kedua, metode kuadrat kecil. Metode kuadrat kecil ini bertitik tolak pada kenyataan bahwa jumlah kuadrat daripada deviasi antara titik-titik yang sedang dicari harus sekecil mungkin, sehingga metode kuadrat kecil ini memiliki akurasi yang cukup tinggi dibandingkan dengan metode tangan bebas. Dari persamaan regresi linear sederhana, perlu dicari koefisien-koefisien A dan B menggunakan formula yang tertera di slide. Lalu ini ada contoh tabel data motivasi belajar dan prestasi belajar. Untuk mencari koefisien-koefisien regresi dari A dan B menggunakan rumus yang tadi, sehingga dapat ditemukan nilai A sebesar 0,76 dan B 0,90. Maka garis regresi linear terjadi perpotongan dengan sumbu Y terhadap sumbu X sebesar 0,76, dan setiap motivasi belajar atau X mengakibatkan bertambahnya kenaikan prestasi belajar atau Y sebesar 0,90.
Berikut ini adalah hasil perhitungan dari persamaan regresi linear sederhana pada variabel X dan Y serta galat prediksi untuk setiap pasangan skor disajikan dalam bentuk tabel. Lalu, persamaan regresi linear sederhana Y topi sama dengan 0,76 tambah 0,90 X digambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut. Sekian pemaparan materi dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan terima kasih. Apabila ada ditanyakan, silahkan ditunggu pertanyaannya. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.